Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Fahri dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu arsitektur data warehouse. Apa sih data warehouse itu? Data warehouse adalah sebuah sistem repository atau tempat penyimpanan, retrieve, pengambil, dan consolidate, pengkonsolidasi kumpulan data secara periodik yang didesain berorientasi subjek, terintegrasi, bervariasi waktu, dan non-volatile yang mendukung manajemen dalam proses analisa, pelaporan, dan pengambil keputusan. Karakteristik data warehouse itu memiliki 4 macam. Yang pertama adalah berorientasi subjek, terintegrasi, yang ketiga rentang waktu, yang keempat non-volatile. Yang pertama, berorientasi subjek. Data warehouse dirancang untuk menganalisa data berdasarkan subjek tertentu dalam perusahaan atau organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dari data warehouse adalah untuk menyimpan data yang digunakan sebagai penunjang suatu keputusan. Yang kedua adalah terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data yang berasal dari sumber data yang berbeda ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehouse itu sendiri. Syarat integrasi sumber data dapat dipenuhi dengan berbagai cara, seperti penamaan variabel yang konsisten, ukuran variabel yang konsisten, struktur pengkodean yang konsisten, dan atribut fisik dari data yang konsisten. Jadi terintegrasi ini ada berbagai dari sumber data, dua sumber data yang dijadikan satu kesatuan, suatu format yang konsisten, dan bisa terintegrasi dengan yang lainnya, dan tidak bisa dipecah-pecah karena data yang merupakan suatu kesatuan itu untuk menunjang konsep dari data warehouse itu sendiri. Yang ketiga adalah rentang waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Data warehouse selalu menyerap apapun yang telah di-load oleh data warehouse dari awal terbentuknya data warehouse hingga yang paling up to date. Semua data akan dijadikan bahan analisis dan pengambil keputusan yang valid pada rentan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan nilai waktu lainnya. Yang keempat adalah non-volatile. Data warehouse tidak berubah atau non-volatile. Namun biasanya setiap adanya perubahan yang ada di database operasional akan membuat data warehouse menyerap data yang baru, kemudian akan secara incremental disatukan dengan data sebelumnya. Ini disebabkan data warehouse hanya memiliki dua fungsi manipulasi data, yaitu load data dan akses data. Oke, saya akan melanjuti penjelasan dari teman saya yaitu Ibrahim. Selanjutnya yaitu komponen data warehouse. Menurut Connolly dan Beck pada tahun 2008, komponen data warehouse ini terbagi beberapa komponen. Menurut Connolly dan Beck ini ada 3 komponen. Yang pertama itu penyimpanan data, yang kedua data pasar, yang ketiga yaitu metadata. Yang pertama penyimpanan data. Penyimpanan data ini adalah komponen umum dalam data warehouse. Dalam kurun waktu tertentu, sebuah perusahaan atau organisasi pasti akan melakukan penyimpanan data secara operasional maupun non operasional dengan metode tertentu. Selanjutnya yaitu data pasar. Data pasar ini adalah subset bagian dari data resource yang memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu tentang data penjualan, data pembelian, dan data investor. Selanjutnya metadata. Metadata ini yaitu salah satu contoh dari data warehouse.
secara logika. Metadata digunakan untuk memperoleh informasi dan mengakses data secara aktual. Selanjutnya ada arsitektur data warehouse. Menurut Weissman dan Jimeny pada tahun 2014, mereka menyatakan arsitektur data warehouse terdiri dari beberapa layer. Yang pertama yaitu backend. Dalam layer backend ini ada 3 proses yang dijalankan, yaitu extraction, transmission, dan loading. Dalam mengolah data warehouse, proses backend ini bertanggung jawab atas ekstraksi data, transportasi data, pembersihan data, dan penyesuaian, dan berakhir pada proses loading data ke dalam data warehouse. Yang kedua, arsitektur data warehouse itu ada data warehouse tier. Layer ini di dalam data warehouse terdiri dari interface data warehouse, data mart, dan metadata. Interface data warehouse disimpan terpusat dan mencakup data dari seluruh departemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan data mart ditujukan untuk suatu fungsional atau departemen tertentu dalam suatu organisasi, karena lebih spesifik lagi kalau untuk data mart. Yang selanjutnya arsitektur data warehouse yang ketiga yaitu OLAP. Ya, OLAP ini singkatan dari online analisis proses. Adalah suatu metode khusus untuk melakukan analisa data yang di dalam data warehouse yang terdapat pada media penyimpanan data dan membuat laporan sesuai dengan keinginan user. Dalam layer OLAP ini terdapat OLAP server yang menampilkan data dalam bentuk multidimensi ya, yang bersumber dari data warehouse itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldiran Robi Aulia, NIM 2018-240083. Saya akan melanjutkan presentasi dari Salman Al-Farisi. Langsung aja. Arsitektur data warehouse yang keempat, front end tier. Dalam layer front end terdapat alat-alat mempermudah pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse. Client tool bisa berupa 1. OLAP tools, alat yang memfasilitasi pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse secara interaktif dan formulasi query yang kompleks yang melibatkan data dalam jumlah besar. Yang kedua, reporting tools, alat ini membantu pengguna dalam manajemen laporan yang dapat dikeluarkan atau diolah menjadi paper-based report atau interaktif web-based. Yang ketiga, statistical tools. Alat ini digunakan untuk menganalisa dan visualisasikan data cube menggunakan metode statistik. Yang keempat, data mining tools. Alat ini memungkinkan pengguna untuk menganalisa data agar memperoleh knowledge yang bernilai sebagai pattern dan trend. Ya, fungsi dari data warehouse. Pertama, pembuat laporan. Proses pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Dengan menggunakan query, sederhana didapatkan laporan per hari, per bulan, per tahun, atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan. Kedua, OLAP. Dengan adanya data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil sumari yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapatkan. Ketiga, data mining. Merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, atau bisa disebut artificial intelligence, statistik, dan matematika. Proses informasi eksekutif yang keempat. Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Dengan menggunakan data warehouse, segala laporan telah diringkas, mempermudah proses pengambilan keputusan.
Dan sekarang manfaat dari data warehouse. Data warehouse. Yang pertama, return on investment atau disingkat dengan ROI. ROI merupakan peningkatan atau penurunan jumlah uang yang diinvestasikan. Yang kedua, enhance business decision. Keputusan dari organisasi bergantung pada kemasan data yang tersimpan dalam data warehouse. Yang ketiga, timely access to data. Data organisasi yang tersimpan di beberapa lokasi membuat pemrosesan atau penarikan informasi menjadi suatu tugas yang tidak mudah. Namun dengan pemanfaatan data warehouse, data diintegrasikan di tempat yang terpadu atau terpusat sehingga waktu pemrosesan informasi menjadi lebih singkat. Consistency of data. Dengan pemanfaatan data warehouse, keseluruhan data organisasi akan disimpan dalam bentuk format yang standar dan di lokasi yang terpusat. 4. Sistem performance. Dengan pemanfaatan data warehouse, data operasional dan data untuk keperluan analisis disimpan dalam repositori yang berbeda, sehingga mengurangi beban sistem dalam melakukan proses agregasi atau proses kalkulasi untuk keperluan bisnis. Yang keenam, increased ICT step productivity. Dengan pemanfaatan data warehouse, proses analisa dan penemuan sumber permasalahan menjadi lebih cepat dan efektif. Hal ini membuat ICT lebih optimal sehingga menjaga sistem uptime tanpa harus adanya penambahan staff. Yang ketujuh, increased customer satisfaction. Sebelum pemanfaatan data warehouse, pengguna dalam hal ini IT bergantung pada tiket layanan untuk mengetahui kapan aplikasi mengalami permasalahan fungsional. Yang kedelapan, data warehouse saves time. Dengan pemanfaatan data warehouse, pengguna dapat dengan cepat membuat keputusan yang berhubungan dengan organisasi. Yang kesembilan, data warehouse enhance data quality and consistency. Yang kesembilan, data warehouse enhance data quality and consistency. Dalam data warehouse, data yang bersumber dari berbagai sumber akan dikonversi menjadi format tertentu dan terstandarisasi. Hal ini membuat setiap departemen akan memperoleh data yang sama. Yang ke-10, data warehouse provides historical intelligence. Data warehouse menyimpan data historis dalam jumlah besar yang memungkinkan untuk dilakukan analisis terhadap data dalam berbagai periode waktu dan tren. Oke, terima kasih sebelumnya. Kami kelompok 5 mohon pamit. Maafkan apabila ada salah-salah kata. Berikut daftar pusakanya. Thank you. Salam hangat dari kami. Assalamualaikum.